Kang musola dia, yang nabuduk dia, yang ngepan dia, yang ngimam juga dia. Kata umai lagi, kata ustaz, kata sama tiang ni namanya. Karena sekuat itu niat. Jadi Bapak Ibu pejabat sekalian, apa yang saya sampaikan sini, yang anak sampaikan sini adalah pentingnya, yuk mari sama-sama kita mengupgrade sholat kita. Sudah benarkah sholat kita? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Apa ciri-ciri sholat yang benar itu? Gampang. Sholat yang benar itu adalah sholat yang membuahkan hasil. Allah telah bocorannya. Sholat yang benar, sholat yang membuahkan hasil itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i itu adalah wajib mutasil. Syarat tabi'i ketemu sama hamzah dalam kajian ilmu tajwid. Wal munkar. Sesungguhnya sholat maka itu diawali dengan kalimat inna, itu ada nun tasydid harfu taukid. Pasti sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu ialah segala perbuatan urusan bawa pusat. Maaf, ya, ini segala bentuk perzinahan. Lanang dengan betina, betina dengan lanang, manusia dengan binatang, binatang dengan manusia. Wa'iyadzubillah. Lanang dengan lanang, betina sama betina. Segala urusan zina itu namanya fahsya. Mantau ada zinanya, mulut ada zinanya, kuping ada zinanya, hidung ada zinanya, perut ada zinanya, kaki, tangan, kemaluan ada zinanya. Kemudian belum dengan akal kita, pikiran kita itu pun ada zinahnya. Perasaan, kemudian hati kita pun ada zinahnya. Ada zuhir, ada batin. Ada yang namanya munkar. Munkar ini seluruh perbuatan dosa selain daripada fahsya, termasuk syirik, ya. Seluruh perbuatan yang Allah dilarang Allah Ta'ala itu namanya munkar. Pertanyaannya, ngapa wong rajin sholat, wong rajin sembahyang, tapi tobeat lama masih tidak berubah? Ngapa lah? Sembahyang terus, cuman masih galak ngurangi pasar, ngurangi timbangan di pasar. Di kantor masih galak korupsi. Sesama tetangga tidak teguran. Sesama saudara tidak sakoran. Masih galak ngundi uang. Ngapa lah? Karena apa? Karena sholatnya belum membuahkan hasil. Sholat yang membuahkan hasil itu Bapak Ibu, syaratnya tidak pula banyak. Setelah kami pelajari di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatta Ibnu Al-Yadi, juga di dalam kitab Al-Bajuri karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi Al-Bajuri, juga di dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dalam kitab Al-Muhaddab, itu garis besarnya dari Bapak Imam Syafi'i disimpulkan menjadi 6 macam. Sholat yang membuahkan hasil itu harus dia tahu, paham, dan mengamalkan 6 macam ini. 3 di perbuatan, 3 di hati. 1. Apa yang 6 macam ini? Yang pertama, harus tahu adab sholat. Kedua, harus tahu dan memahami dan mengamalkan syarat sah sholat. 3. Harus tahu dan memahami mengamalkan arkanus sholat, rukun-rukun sholat. 3 di perbuatan, ini 3 di hati. Khusyuk kembali ke hati, khudu' kembali ke hati, ikhlas kembali ke hati. Maka puncaknya adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat merupakan mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Yang nak anda sampaikan 3 baik ini. 3 macam ini di perbuatan. Kira-kira Bapak Ibu masih ada dengar apa ya? Masih niat? Niat nih? Masih sanggup? Janji gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu keluar balik, kita udah komitmen ini. Kalau misalnya dia keluar balik, mungkin ada janji kupuknya pengantin baru. Walaupun tua-tua, pengantin baru. Jadi kita konsekuen ya, jangan keluar ya sampai dengan selesai ya. Setuju ya? Oke. 1.
harus tahu dan mengamalkan adab sholat. Adab sholat ini Bapak Ibu tolong diperhatikan, jangan galak dianggap remeh. Adab kita nak ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak Wali, Pak Gubernur, lagi kita luar biasa adab kita pakai pakaian style ya. Apalagi nak menghadap yang serba mahal. Tolong diperhatikan. Lanang ngapo pakai sepan makro, di makro pun pakai sepan dia sholat karena lekukan pantatnya katon. Nampak, ya, maka itu makruh. Pakai tangan pendek juga makruh. Afdalnya lanang ini dia pakai kain atau pakai gamis atau pakai sewet. Ini lanang. Kemudian kalau misalnya dia jadi imam, kalau bisa diusahakan jangan sampai ada cacat dari segi syariat. Seperti pakai tangan pendek, pakai sepan. Kalau bisa di tempat mihrab itu sediakan jubah atau gamis, supaya untuk kesempurnaan seluruh wong yang sholat. Karena berdampak dari imam. Kalau imamnya bagus, insya Allah makmum juga bagus. Kalau imamnya lah kacau, makmumnya juga kacau biasanya. Biasa wong tergantung yang mimpin ya. Nah kemudian pakai peci adabnya Pak. Jangan tak pakai peci atau kopiah bagi laki-laki. Sah tak sholat tak pakai kopiah? Sah. Ya tetap sah. Yang tidak sah itu dikhawatirkan menghalang tempat sujud. Misalnya bapak-bapak sholat tidak pakai kopiah, rambutnya panjang, saya mah ada bentol gitu kan, kewer-kewer, ada bentol. Begitu dia sujud, maka kewer-kewer lah dari tutup kening, maka tidak sah sholat. Ngapa pakai peci Pak? Hukumnya apa? Sunnah. Imam Syafi'i mengkiaskan peci ini dikiaskan dengan al-imamah, igal. Nabi pakai igal, imamah. Para sahabat pakai imamah dan seluruh para malaikat pakai imamah. Kalau kita tidak pakai igal imamah, maka cukup pakai peci ini itu dikiaskan dengan igal al-imamah. Diusahakan laki-laki kalau dia sholat jangan menutup bagian sini. Ya mulai tumbuh rambut, nah sempurnanya di sini masih boleh. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan tidak harus mulai tumbuh rambut di bawah sedikit 2 jari. Nah, dan tolong perhatikan ibu-ibu ya, kalau perempuan pakai mukena yang mana yang betul. Perempuan pakai mukena itu auratnya dari mulai tumbuh rambut ke bawah 2 jari sampai di ujung tumbuh rambut di samping ke bawah di pangkal tulang apa nih? Tulang apa nih? Kuping, ya, pangkal sini sampai ke bawah tulang dagu, di bawah tulang dagu. Kalau dia pakai mukena di bawah tulang dagu, maka terbuka auratnya, belum sah dia sholat karena terbuka auratnya. Jangan di bawah tulang dagu, maka sejajar dengan tulang dagu itulah aurat perempuan. Nah, kalau lanang auratnya dari mulai pusat sampai ke lutut. Apa sah laki-laki yang lanang pakai sholat tidak pakai baju tapi pakai kaos dalam sah, tapi kurang ajar. Nak mengatakan gilo. Jadi apa tidak gilo lah? Ngadep Tuhan. Pakai kaos dalam. Allah wala quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Tetap sah. Nah kemudian ibu-ibu juga Bu, tolong perhatikan Bu. Ibu-ibu tidak boleh sujud di atas bengkena. Ya. Bapak-bapak juga tidak boleh dia ketika sujud ini sal atau selendang menghalang tempat sujud. Anggota yang wajib disujudkan itu ada 7. Kedua lutut, kedua telapak tangan, kedua jari-jari kaki minimal 7 jari, dan terakhir ini kening, jabah. Jangan ada yang menghalang. Ketika dia sujud, maka menjadi lapislah bengkenanya bagi kaum perempuan. Dia tidak sujud di atas sejadah, maka la tasihhus sholata, tidak sah salatnya, menghalang tempat sujud. Begitupun laki-laki, ketika dia sholat, ini sal di bawah sholat, menghalang tempat sujud. Allahu Akbar. Tidak sah di dalam kitab Safinatun Najah atau di dalam kitab Kashifatus Syuja' karangan Al-Imam An-Nawawi.
Tidak boleh. Setiap segala sesuatu yang dibawa sholat itu tidak boleh menghalang ketika kita sujud. Kecuali ini selendang diletakkan di lantai. Nah, kita pakai sujud Allahu Akbar sah. Asal dia tidak dibawa sujud. Paham ya? Insyaallah ya. Paham. Itu perkara adab. Tolong diperhatikan. Masalah adab ini jangan kita anggap sekali-kali anggap remeh. Kemudian laki-laki tolong pakai sebelum pakaian yang sopan, pakai wangi-wangian. Karena para nabi dan rasul itu wangi. Nabi itu tidak sekali-kali di kulitnya, di badannya ditempel binatang-binatang yang hina, nyamuk, kemudian lalat, tidak ada nempel. Kalau kita nih, walaupun profesor, walaupun kaya, walaupun hebat, masih ditempel oleh nyamuk, oleh lalat. Kenapa? Nunjukkan kita nih hina. Jauh berbeda dengan para nabi dan rasul. Keringat Rasulullah itu wangi, keringat kita pahit. Maka itu yang sholat badannya mampu masam, badannya mampu kambing, badannya mampu pahit. Jangan tak pakai minyak wangi, Pak. Kenapa kalau tak pakai minyak wangi dia ke masjid, dia ke musola, mendengar peningung sebelah. Habis makan peti bro, makan kabau, makan tepoyak, makan peti, makan jengkol, makan sepanjang ke masjid musola. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelah. Woi, Pak. Tidak baca tak ngomongnya pengalaman juga kan. Oh, jangan ke baik. Kalau kita bau-bau, gosok dulu gigi, jangan sampai ganggu uang sebelah ketika kita sholat, ganggu lagi tidak boleh. Itu ada. Singkat cerita kemudian yang kedua harus tahu dan mengamalkan syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Kita singkat ke bawah. Syarat sah sholat itu yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil atau hadas besar. Suci tempat, pakaian, dan badan. Apa beda suci dengan bersih? Suci di atas bersih, kalau bersih belum tentu suci. Maka itu bersih bahasa Arabnya nadhafah. Kalau suci bahasa Arabnya tahara. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Singkat dan cerita, setelah suci hadas dan najis, baik hadas besar, hadas kecil, dari najisnya ke pertengahan mutawasid, bermukhafafah, mughallazah, badannya, tempatnya, pakaiannya, maka yang kedua bidukhulil waqti, masuk waktu. Kalau sholat tidak masuk waktu, tidak sah sholatnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah Allah tentukan waktu-waktu sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, menghadap ke arah kiblat. Matahari terbit dari sebelah mana? Timur. Oke. Lawan dari timur barat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari mana kita tahu di sana arah Masjidil Haram? Karena kita di Indonesia bagian barat, ya. Arah kiblat itu ke arah barat. Maka itu sebelah barat ke kanan 15 sampai dengan 29 derajat, itulah arah kiblat. Kita ini menghadap ke arah kiblat bukan dengan ainul yakin, tapi dengan hakul yakin. Apa itu ainul yakin? Melihat dengan mata kepala Ka'bah ada depan meraih kita, itu namanya ainul yakin. Meskipun kita tidak melihat depan mata kita ada Ka'bah, tapi kita yakin dengan hakul yakin kalau kita menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian yang berikutnya menutup aurat. Menutup aurat, ketika kita bahas laki-laki, nah tolong juga perhatikan. Lanang auratnya dari mulai lutut, dari mulai pusat sampai ke lutut. Kalau bapak-bapak sholat pakai kain,
tolong, mana minta tolong. Ketika dia sujud, itu kaki jangan dibuka lebar-lebar. Ngabo, kalau dia udah pakai celana yang setengah tiang sampai lutut, terbuka ruang belakang terjengok, maka betis, bukan betis ya, di pojok betis nih itu, di belakang lututnya terjengok, maka tidak sah sholat. Okay? Mak itu juga orang yang pakai ketika dia sholat pakai baju kecil, baju ketat, pakai sepan ketat. Ya taruhlah budak muda ni lo tuh 60-70 tahun. Entah sepan, entah baju sujud yang dipakai, entah baju anaknya. Ketika dia sujud ada sisir dulu. Ya. Begitu dia sujud, maka nampaklah belahan semangkuk tadi, maka tidak sah sholatnya. Ada orang memang kadang-kadang, tu jengok di depan aku ni yang pas sholat. Ya Allah, tua orang ini. Pakai baju kecil. Astagfirullahaladzim, itu tidak sah sholat. Tolong dia perhatikan masalah orang. 3, nah ini dia yang kita bahas tentang arkanus sholat. Pengantin baru ini. Kasihan dan tua kan. Lanjut kita. Terus. Yakin? Terus. Mana? Alhamdulillah semalam ceramah semalam tegak, berapa kali ceramah tegak terus baru sama dulu. Makasih ya. Makasih banyak ya. Tegak tapi tahan juga nak terus 2 jam setengah 2 jam ayo adalah kamu jaga waktu tak tahan. Apa itu ini baru 3 jam maaf. Bapak pinjam ulama yang dulu dengar kan yang ceramah tegak ini. Arkanus sholat, rukun sholat itu ada 13. Dari mazhab Imam Syafi'i yang globalnya ada 13, sempurnanya ada 17. Pertama, an-niyatu, al-awwalu an-niyatu, watsani takbiratul ihram, watsani al-qadir, al-qiyam 'ala al-qadir. Warabi' Fatihatul Kitab. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz. Itu ucapan, tapi mengucapkannya sunnah. Al-lisan tarjamatul qalbun. Lidah itu terjemah perbuatan hati. Di mana letak niat? Mahallul niyah fi qalbi. Letak niat itu di dalam hati. Kapan niat ini jatuhnya? Inda takbiratul ihram. Ketika dia mengucap takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika dia takbir Allah, masuk qasar, muqaranah, ta'yin. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Apa itu qasar? Dengan lapas pangkal Allah sampai akhir akbar. Apa itu ta'yin? Ta'arud, menyatakan menyengaja sholat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya, fardu subuh. Kemudian menyatakan jumlah rakaatnya, apakah 4, apakah 3, apakah 2. Kemudian ta'yin menyatakan adaan atau imaman atau makmuman atau qadaan. Ketika dia takbir Allah, maka dilintaskan, digoreskan bihuduril qalbi, dengan hati yang hadir. Ketika dia di situ menggoreskan, membarengkan niat, maka di situ dia sudah sedang sholat. Kalau dia tidak disertai dengan niat, tidak ada sholat baginya. La tasihhus sholat. Dia belum dikatakan sholat. Puasa tidak kata niat, tidak sah puasanya. Zakat fitrah tidak kata niat, tidak sah zakat fitrahnya. Haji tidak kata niat, tidak sah juga hajinya. Sholat tidak kata niat, tidak sah juga sholatnya.
Wuduk tak kata niat tidak sah wuduknya, mandi wajib tak kata niat tidak sah mandi wajibnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat dan segala sesuatu itu dinilai dari apa yang dia niatkan. Ya. Ketika dia takbir, maka dilintaskan niat tersebut. Kemudian kasus berikutnya, mengucap Allahu Akbar itu wajib. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini serius, ini penting. Tidak boleh lebih, tidak kurang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang 8 huruf. Alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. Alif, a. Lam, au. Lam lagi, tafkhim. Ha, Allahu. Alif lagi. Kaf, akbar. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Allahu akbar. Tidak boleh diubah kalimatnya menjadi Allahu akbar. Memanjangkan alifnya, tidak sah salatnya. Tidak boleh ketika dia menyebut huruf alif itu a, Allah menjadi o. Alif di atas a. Alif fathah a. Alif nasabnya a. Bukannya alif di atas o. Yang betul a. Allah. Dibuka mulutnya. Bukan o. Bukan Allah. Bukan a. Allahu. A. Allah. Ketika dia mentafkhimkan lafzul jalalah, maka saat itulah ditebalkan Allah, tapi pangkalnya a. Allahu akbar. Tidak boleh menyebut huruf Allah itu ada teriring huruf waw. Allah, okay? Allahu akbar, tidak sah salat. Kemudian tidak boleh melebihkan huruf ra, ditasydidkan di ujung akhirnya. Allahu akbar, tidak sah salat. Tidak boleh melebihkan huruf ba. Allahu akbar, tidak sah salat. Tidak boleh merubah huruf kaf menjadi huruf qaf. Allahu akbar, tidak sah juga salatnya. Dan tidak boleh menambah huruf waw ketika takbir. Wallahu akbar, tidak boleh. Atau dibalik kalimatnya akbarullah, itu juga tidak boleh. Nah, Allahu akbar itulah tidak boleh diganti bahasa lain, tambah lagi bahasa dusun. Jangan kayu. Kalau bahasa dusun, kacau. Datang bungkus kayu, namanya Allah yang besarnya. Desau malaikat. Omat PK-nya. Datang lagi bahasa orang Padang. Allah nan gada. Rancawana aja. Jadi nak Allahu akbar itulah. Mengucap takbirnya wajib, mengangkat tangannya sunnah. Empat mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mufakat mengangkat tangan cuma dua we. Satu, mankibai, sejajar dengan bahu. Allahu akbar. Ini apa namanya ini? Ini jari jempol di atas bahu, di bawah kedua daun telinga. Sunnah menghadap ke arah kiblat, jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu rapat, sedang-sedang baik. Nah, Allahu akbar. Dua, sejajar dengan dada, pasangan. Allahu akbar. Satu, dua. Boleh kalau. Yang membedakan laki-laki dengan perempuan, kalau laki-laki sunnah dibuka sedikit ketiaknya, kalau perempuan dirapatkan. Cuma jangan mentang-mentang buka ketiak lebarnya ketika takbir. Allah. Sikut lepas di kawan sebelah. Yang sedang baik. Jadi macam ini boleh, macam ini juga boleh. Yang tidak boleh macam mana? Allah. Tidak boleh, ini makruh.
Sa. Oh, banyak gaya. Jadi kita rekam semua. Oh, cara cerita itu ya. Mengangkat tangannya sunnah. Karena sallallahu alaihi wasallam idza kabbara yarfa'u yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia takbir mengangkat kedua tangannya. Okay. Man kilai sejajar dengan dada, sejajar dengan bahu, atau kalau sejajar dengan dada. Cuman sikap dua. Itu kalau kedino rapat beda santakannya bilang. Nah kemudian meletakkan tangan. Allahu Akbar. Dalam mazhabul arba'ah, kalau Imam Syafi'i pendapat yang jumhur, yang mayoritas kebanyakan, baina sadri wa surrati, antara dada dan pusat. Allahu Akbar. Ini dada, ini pusat. Ini pendapat yang jumhur kebanyakan. Ada Imam Syafi'i pendapat yang sikapnya gimana diletakkan sedekapnya? Allahu Akbar fi qalbi, di jantung. Sini, bukan sini bukan. Ya, sini. Kalau Imam Malik di mana diletakkan sedekapnya? Fi surrati, di pusat. Allahu Akbar. Imam Malik satu. Kedua, Imam Malik ketika dia takbir tidak pakai sedekap. Allahu Akbar. Ini Imam Malik. Bukan Imam Malik bukan? Imam Malik. Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali gimana? Tahta surrati, di bawah pusat. Ya. Allahu Akbar. Cuman kadang-kadang Pak di bawah ini kelemahan, saking lemak taruh di bawah bergoyang. Lemak Pak memang. Ada lagi kebiasaan kadang-kadang kita ni tak galak jengok tapi dia jengok. Ada kaki yang goyang lah. Ada yang macam ni. Ada kakinya berjinjit, dia berjinjit. Ya, kebiasaan. Kalau dia bergerak 3 kali berturut-turut mualaf, maka batallah sholatnya. Tapi ketika dia bergaul, Pak, ada caranya supaya tidak berbatal. Contoh misalnya macam ini, di belakang sini, masuk lipas misalnya. Lagi sembahyang, lipas masuk. Besar sini. Jangan sampai dadanya berpaling ke kanan atau ke kiri, biar ada batal. Sini misalnya. Boleh tak banyak gerak? Boleh. Dengan catatan 1 kali gerak. 1, 2, misalnya. Tarik bawah, pucuk, tarik bawah lagi, tarik pucuk lagi, tarik bawah lagi, tarik pucuk lagi. Itu terus-terus misalnya. Batal tak? Tidak. Selagi dia 1 kali gerakan. Cuma itulah belum sebelah. Gila orang ni bercakap. Atau misalnya yang kata bagian pipi atau bagian mana supaya dia gaul itu pacak banyak gaulannya, tidak ada batal. Macam ini caranya. Kita telapak tangan tempelkan di pipi. Nah, gaul kelas 1000 kali tak mampu. Sampai kita bawa ke dalam. Yang batal itu kalau ini satu benda yang berat, tangan ini bergerak 3 kali berturut-turut, maka itu Pak 1, 2, 3 maka batal. Allah dapat pahami yang mudah-mudahan ya. Kemudian sampai di mana tadi? Sebelum jawab tadi ya? Sudah. Imam Syafi'i pertama di sini jantung, kedua antara dada dan pusat. Imam Malik di pusat. Kemudian yang kedua tidak sedekap. Kemudian Imam Hanafi sama Imam Hanbali di bawah pusat ketika dia sedekap setelah takbiratul ihram. Meletakkannya boleh seperti ini ya, wasri, ada wasri. Ya, boleh ini antara jari entik sama jari jempol disentuhkan kalau kena, atau dipegang juga boleh. Nah, atau di ini juga boleh. Ada dalam keterangan dalilnya.
Kemudian rukun yang ketiga berikutnya apa itu? Al-qiyamu 'alal qadri, berdiri bagi yang mampu. Kalau dia mampu berdiri, dia sholat wajib, kemudian dia tidak galak berdiri, padahal dia tidak ada sakit, maka tidak sah sholat. Dia mampu tegak, tapi dia tidak galak tegak, padahal dia tidak ada sakit. Dalam konteks sholat fardu, dia sholat duduk, dia mampu berdiri, tapi dia tidak galak berdiri dengan sebab dia lesu, misalnya bukan sakit, maka tidak sah sholatnya kecuali sakit. Boleh duduk boleh, berbaring boleh, sholat dengan isyarat juga boleh, kemudian sholat di dalam hati juga boleh. Nanti sholat juga boleh jawab. Kalau tidak sholat juga boleh, bawa ke sini, ya salam gitu. Nah kemudian sholat dengan apa tadi? Sholat dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah letakkan itu sudah berdiri bagi yang mampu tadi ya. Berdiri bagi yang mampu. Nah kemudian kalau misalnya dia sholat sunat, dia mampu berdiri, tapi dia tidak berdiri, kemudian dia sholatnya duduk dengan sebab dia lesu, dia tidak sakit, apakah sah? Sah. Tapi kalau sholat fardu tidak sah. Kalau sholat sunat sah, kecuali sah sakit tadi. 4. Qiraatul Fatihatul Kitab. Itu yang berapa sudah? Saya baca. Qiraatul Fatihatul Kitab. Rukun yang keempat itu membaca suratul Fatihatul Kitab. Fatihah ini Bapak Ibu, ini merupakan mukhulus sholat, otaknya sholat, kepalanya sholat. Salah sehuruf tidak dosa. Kenapa? Karena di bacaan Fatihah ini ada 7 huruf yang tidak termasuk di dalam bacaan suratul Fatihah. Kenapa? Karena 7 huruf ini namo-namo lembah api neraka. Kalau sampai dia salah sebut, maka dikhawatirkan akan merusak maknanya, akan merusak seluruhnya. Apa huruf yang pertama? Tidak ada dalam Fatihah itu huruf sa. Sa. Sa itu di ujung lidah, habis tan sa. 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 Bukan sa. Bukan juga sya. Sa, sa, sya. Beda. Kalau sa, dia di ujung lidah menyentuh langit-langit gigi di atas gigi. Sa, sa, sa. Ada sa, pecah S biasa. Ada sya, sya. Ada juga so. Beda. Apa huruf sa? Huruf sa ini menunjukkan isyaratu ila sabur, tempat yang bermakna penuh dengan kerugian, penuh dengan kebinasaan. Hati-hati, jangan sampai di situ tersebut huruf sa. Yang kedua, tidak ada di dalam bacaan suratul Fatihah itu huruf jim. Jim ya. Ada jim, ada zal, ada zai. Jim, zal, zai. Itu beda makhrajul hurufnya. Jim isyaratu ilal jahim. Itu menandakan, menunjukkan suatu lembah tempat yang bernama neraka jahim atau jahannam. Jahim dan jahannam. Bapak Ibu boleh cek tak katik di dalam bacaan Fatihah itu satu huruf sa
kedua huruf jim. Kemudian yang ketiga, tidak ada huruf kha. Kha, ha, ha, beda. Ha kecil, ha besar, kha. Okay. Makharijul hurufnya. Apa itu huruf kha? Isyaratu ilal khabath. Ini membawa suatu tempat makna yang penuh dengan mendatangkan kejahatan, tempat yang busuk. Tempat yang busuk. Itu nama lembah api neraka. Kemudian yang keempat, tidak ada huruf zai, z, zai, bukan zal, zai, z, zai. Apa makna huruf zai di sini? Isyaratu ila zakum. Itu menunjukkan suatu pohon zakum yang buahnya sama seperti kepala setan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita salah sebut huruf-huruf di bawah ini. Yang berikutnya ada huruf yang kelima, shin. Ini huruf shin. Shin besar. Jadi kita tidak boleh ketika membaca ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas pakai sin besar. Itu isyaratu ila syaqawah, menunjukkan tempat syaqawah. Syaqawah ini tempat apa? Tempat yang bermakna kecelakaan dan kesengsaraan di akhirat, kesengsaraan yang tiada kesudahan. Syaqawah, nama lembah api neraka. Ihdinas salam, ihdinas sod, tendangan dari dalam, dia ada numpuk di pipi sebelah kanan atau di pipi sebelah kiri. Beda dengan ihdinas, itu pada besar salam. Kemudian huruf yang keenam, tidak ada huruf dha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dha tipis. Apa itu huruf dha? Huruf dha itu isyaratu ila zulmah, menunjukkan suatu tempat yang penuh dengan kegelapan. Penuh dengan kegelapan, siksa api neraka. Dan yang terakhir, wa harfu fa, huruf fa, isyaratu ilal afati, membawa makna suatu beban berat timbangan di akhirat yaumil qiyamah. Jadi 7 huruf ini jangan sampai kita salah sebut, Pak. Anak bacaan Fatihah ini di Palembang ini minta simak dengan 6 kiai di Palembang ini. 4 sudah meninggal, yang 2 masih hidup. Waktu lagi bujang dulu. Pertama anak dulu minta simak dengan uak kami dewek, Kiai Haji Muhammad Yunus bin Kiai Haji Zainal, adik Kiai Zaini Zainal. Mau korek-korek lama tahu, Kiai lama banyak berada sama Kiai Zaini Zainal, sama Pak, kalau ngomong lama. 2, anak juga minta simak dan minta ijazah ditekan tangan sama buku tajwidnya Kiai Syahidi Mustafa. Ya, Imam Besar Masjid Agung. Ketiga, juga anak minta simak bacaan Fatihah ini sama Kiai Haji Abdullah Zalawi di Satu Ilir. Keempat, anak juga minta simak bacaan Fatihah ini ketika waktu kami tahfidz dulu, itu di sama almarhum Al Ustaz Yagus Haji Ahmad Nawawi dan Al Hafidz. 4 meninggal. Yarhamullah alaihim. Yang kelima, sama Kiai Tontowi Jauhari, masih hidup ya? Yang tinggal di Sekarang Atas sekarang. Di beliau itu ahli Namusoro. Ke-6 sama Profesor Dr. Sayyid Agil Al-Munawar. Beliau itu mufassir, mu'allim, muhaddits, muhafidz. Apa kalau beliau kuasai? Sayyid Agil Al-Munawar, penghafal Quran, ahli hadis, kemudian beliau itu ahli faqih, ya. Beliau itu ahli segala-galanya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu, apalagi adik-adik kita ya, anak-anak kecil ini ya, Masya Allah. Ini kalau baca ini aset kita nih. Kalau baca Bapak Ibu digembling, dididik, alhamdulillah ini digalakan atau TK DPA. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah digalakkan
kalau bapak ibu jangan sungkan-sungkan memasukkan anaknya, apalagi khususnya di lingkungan ini, jangan sampai tidak memasukkan anak cucunya itu pengajian TK TPA, apalagi mereka baca hafal Quran. Ya Allah, lah Tuhan. Budak hafal Quran itu kaget dia baca memberikan syafaat pertolongan kepada 10 keluarga yang nyato-nyato diponis ahli neraka dalam hadis ada. Keluarga itu ahli neraka dengan catatan itu keluarga dia bukan golongan orang yang kafir. Tapi Allah memberikan kepada dia keringanan untuk memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. 10 keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak. Suami, istri, anak. Kalau anaknya 10, banyak nih ya. Jadi syafaat sama orang yang ahli Quran. Maka kita masuk ke dalam bapak ya. Jangan sungkan-sungkan anak cucunya dimasukkan di TK TPA Al-Quran. Ya, jangan sampai kakek kita nyesel di kemudian hari nanti. Kalau budak baca dia hafal Quran, kalau budak hafal Quran itu misalnya nih, gak usah hafal ya. Dia baca baik itu membawa bangga orang tuanya. Anak siapa itu? Wah, anak sebulan. Oh, masya Allah. Di dunia, apalagi kakek di akhirat dia berkhianat. Itu tak simak bacaan Fatihah terutama untuk kita menunaikan sholat ini pas hari-hari, apalagi nak jadi imam, hati-hati. Syarat imam itu 5. Syarat imam itu sholat ada 5. 1. Syarat imam itu pertama afsahuhum, yang paling fasih bacaan di antara mereka. Ini yang syarat pertama mutlak. Sebab bacaan fasih ini akan berdampak mempengaruhi arti dan maknanya. 2. Tidak cukup dengan fasih Pak, tidak cukup dengan fasih. Yang kedua, a'lamuhum, yang paling berilmu di antara mereka. Ya. Apalagi kalau imam batal, bagaimana cara menegurnya. Yang terutama di belakang imam 3 ini. Jangan kaget begitu imam salah, yang belakang negur dulu. Kecuali yang 3 ini tidur. Ya. Boleh ditegur, cuma cukup 1 kali itu jadi Pak. Apalagi kalau yang ditegur cuma ayat, ya sudahlah, namanya ayat. Tapi kalau perkara yang rukun, maka boleh ditegur. Ya. Kemudian cara menegurnya macam mana, itulah fikih yang mengaturnya. Kalau imam batal, bagaimana cara memberikan isyarat pada makmum, itulah fikih yang mengaturnya. 2, 3. Syarat jadi imam itu adalah yang ketiga wari'. Wari ini terpelihara tempatnya, makannya, minumnya, pakaiannya, pekerjaannya dari yang syubhat, apalagi yang haram. Minta maaf. Kalau masih galak main ngempas sigap, gak usah jadi imam. Masih galak jaga gituan, ya orang tunggal gak usah jadi imam. Orang tunggal. Masih galak ngadu ayam, gak usah jadi imam. Bulu pilih masih galak pakai celana pendek, gak usah jadi imam. Masih kurang cocok dari imam. Yang tak baca dari imam ini Pak, di antaranya siapa mereka yang bekas pakai tato, yang ada cap tato di badannya. Walaupun dia sudah bertobat, bacanya bagus, dia cacat dari segi fikih, dia tidak layak jadi imam. Tunjuk ke yang lain. Tak mana kalau jadi imam keluarganya boleh. Tapi kalau untuk imam di masjid di musola jangan, jadi yang lain, cacat dari segi fikih. Kedua, orang yang di rambutnya ada pewarna rambut yang pakai bahan kimia. Ya, tiko. Itu yasunu minal ma, menghalang air untuk meresap masuk ke dalam, termasuk tato, termasuk yang pakai pewarna rambut yang kimia, putih, ya. Dan juga orang yang tidak baca nyebut huruf R, jangan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kok itu udah cocok jadi imam. Sekok lagi. Dan juga dia kalau tidak baca nyebut ladizal. Siratal lasi, bukan ladi. Siratal lasina an'amta alaihim. Anak pernah negara ini Pak, di masjid besar Sungsang Sam. Yang masjid itu tidak berani keluar. Pas begitu momennya kita ceramah, dipinta sama mereka
anak yang negor, tapi dengan bahasa yang halus. Negor itu Pak boleh, ya, tapi dengan bahasa yang halus, jangan bikin malu sama orang kami. Nah, boleh juga kita. Bil hikmah wal mau'izah. Jadi kita dakwah itu dengan mengajak, bukan mengejek, ya. Merangkul dengan tidak memukul, tapi alhamdulillah dia terima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak boleh. Siratal ladzi, atau dia tak pacak nyebut huruf shad, tak pacak juga. Ihdinas siratal mustaqim, tak pacak usah atau nyebut shad, masih nak kena sindola, gantian jangan jadi imam, cacat. 4. Syarat dari imam itu zahid, zuhud, tidak terlalu cinta dengan dunia. Sebab kalau orang cinta dengan dunia, masih galak semawa dengan dunia, masih galak menghalalkan segala sesuatu. Hak Allah, hak aku, punyaku, pengat. Nah, itu. 5. Ini minimal. Syarat dari imam disenangi oleh para jamaah. Kalau jamaah senang dia jadi imam, silakan dia jadi imam. Tapi kalau jamaah tak senang dia jadi imam, tahu diri. Makmum tidak sah solatnya mengikut berjamaah dengan imam yang tidak diridhoi. Makmum tidak sah. Kalau makmum tidak ridho, masih maksa kalau jadi imam, tidak sah solatnya. Dan jangan lupa tetap konsekuen. Kalau makmum pakai kunut, kalau imam pakai kunut, maka makmum harus pakai kunut. Kalau makmum pakai kunut, kalau imam pakai kunut, kemudian makmum tidak pakai kunut, dalam kitab Safinatul Najah la tasihhus shalah, tidak sah salat. Kenapa? Karena dia mengabaikan sunnah arba'at. Begitu kuatnya itu sunnah arba'at. Kalau dia misalnya lupa, sah salatnya, tidak masalah. Tapi kalau dia mengabaikan dengan sengaja, tidak sah salatnya. Kalau imam pakai kunut, maka makmum pakai kunut. Kalau imam tidak pakai kunut, makmum jangan nambahi kunut. Harus konsekuen, meskipun dia sunat arba'at. Cuman Pak, kita ini cara Imam Syafi'i harus pakai kunut, kecuali lupa. Itu sunat dari Imam 5. Masih berilmu, wara', zuhud, dan disenangi oleh para jamaah. Nah, bacaan Fatihah tadi Bapak Ibu itu harus dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hak kecil dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dia dirubah dari hak kecil hak besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang menurunkan hujan gerimis yang tidak berhenti berhentinya. Kalau berubah menjadi kha, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang memiliki suara merdu yang semerdu-merdunya. Itu rusak fatal artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pakai ain. Kalau ainnya dibuang, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi pemilik Tuhan semesta alam yang menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi jangan, harus pakai ain. Jangan sampai menghilangkan huruf ain. Yang lebih parah lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Tuhan Maha Berkasih Sayang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan di Engkau ya Allah kami menyembah, akan di Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kadang-kadang anak juga masih galak Pak dengar imam ini dulunya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah berubah makna jadi jamak takdir, mengubah artinya rusak, tidak sah salat. Atau menghilangkan atau memanjangkan kanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah juga. Yang lebih parah lagi tasdidnya dihilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dikhitab matahari. Yang lebih parah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Na'budu ihdinas siratal mustaqim. Pakai short ngembung. Baik ngembung di sebelah kanan, boleh ngembung di sebelah kiri. Ihdinas, ya, nas
Siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jangan jadi dia kaf. Mustaqim jangan, tapi mustaqim kaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anda dapat tenang kiai ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu harus disambung, jangan diwaqaf. Kalau di Al-Quran kita dia ada tanda lam alif, ada berwaqaf, waslul ula, bukan tempat berhenti, disambung lebih utama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dotnya diberikan seperti hurufnya wala ya, baru dilepaskan madadin khafa kalimi 6 harakat itu harus diterapkan dengan tasydidnya. Kenapa di Mekah Madinah dia berhenti? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekah Madinah itu qiraatnya tidak sama qiraat kita. Kalau kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bacaan suratul Fatihatul Kitab. Lebih afdalnya seayat senapas. Kalau disambung diwasal boleh. Ada cara teknik menyambungnya, ada cara teknik mewaqafnya. Ini baru bacaan Fatihah. Kalau dibaca lagi masih panjang, belum rukuknya, belum i'tidalnya, belum sujudnya, 2 kali sujud, belum duduk di antara 2 sujudnya, belum tahiyat akhir. Mana Pak? Jadilah dulu aku. Apa terus? Kasihan yang tua-tua. Apa tuh kendak kuningan jadilah. Kasihan yang tua-tua. Kita suruh besok siangan. Oke, insyaallah Pak ya, kita sambung lagi lain waktu. Ya Bu. Oh iya, silakan. Kalau bacaannya benar, tapi dia belum menikah, boleh tidak jadi imam? Boleh. Kalau dia belum menikah, tapi bacanya fasih, dia berilmu, dia zuhud, dia warik, dia disenangi oleh jemaah, silakan dia jadi imam. Tapi ingat, okay, ada al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Jangan gara-gara dia berilmu maka tidak kati adab. Utamakan adab, adab tetap di atas ilmu. Ya. Nah, kemudian kalau ada yang sama, bacanya bagus, fasih, berilmu, zahid, wara, senangi jemaah, diutamakan yang sudah berkeluarga. Kenapa? Kalau sudah berkeluarga, dia sudah mengamalkan separuh agama sempurna. Satu, kedua, yang sudah haji sempurna rukun Islam. Ketiga, yang hukum ahli di situ. Ya, kalau ini kelima-limanya sama. Ya, kalau misalnya ada yang muda pasti, ada yang tua pasti, dahulu ke yang tua. Kalau yang tua bacanya masih bagus. Sementara yang bujang, cuma itu tadi Pak. Yang tua nih, ya, yang tua nih harus mendidik, mengajarkan kepada yang muda. Ya betul Pak ya. Jangan kaget yang muda nak maju, yang tua tersaingi. Nah ini gawat. Yang tua takut tersaingi. Padahal kita yang tua ini harus mensupport mereka yang muda. Yang muda juga yang berilmu, jangan mentang-mentang berilmu, mikir yang tua, malah kurang aja. Harus saling menghormati antara satu
kuliah kita pada malam hari ini ya. Anak coba berpesan sama diri anak pribadi dan kepada kita semua, yuk mari sama-sama kita wasiatkan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita memang sayang sama mereka, maka ajari mereka, didik mereka sholat, terutama ilmu agama. Bapak Ibu harus dipaskan, ajarkan kepada mereka suatu saat nanti suatu saat kaget kalau seandainya kau sudah sukses, sudah kaya, sekaya apapun kau kakek, sukses apapun kau kakek nak, atau sesusah apapun kakek kau, nah yo jangan lupa, jangan meninggalkan sholat. Sesombong-sombong manusia adalah manusia yang tak galak menyembah Tuhannya yang telah menciptakan pertama kali. Dan perlu kamu ketahui nak, kalau kau sudah balik, kau meninggalkan sholat, tidak ditanggung lagi sama kami wong tua. Yang tanggung kau dewek. Sekali kau meninggalkan sholat baik dengan sengaja, maka telah tertulis pintu di api neraka, nama kau dan nama bapak kau nak ngomongin. Ketika ditanya dalam Al-Quran, masalahkakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu di dunia tidak salat. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk membimbing anak-anak cucu-cucu kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang ahli salat. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki sholat kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang membutuhkan sholat, bukan cuma sekedar menggugurkan batas kewajiban sholat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kelak akan panggil kita menjadi golongan orang-orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Iwak sepat, iwak gabus dicampur dengan air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Perut kita lah sama-sama lapar ya. Sebabnya tsunami ya, suruhan nasi minyak. Berapa kali selama ini anak suka mabuk, makan snack terus. Oh ini malam nasi minyak. Sepat iwak gabus dicampur dengan semur jengkol, lebih cepat, lebih bagus. Perut kita lah mulai diskon ya. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal, tujuannya cuma nak beli roti. Penceramah yang punya akal, belum jam 11 berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, naimin fatum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa afafa wa ilma wal istiqamah wal husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fatan fil jasad wa shatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal awal indal hisab. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana arina haqqa haqqa wa saddiqa awalina batila batilan natina ba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
tausiah pada acara Isra dan Mi'raj pada peringatan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh donatur yang telah memberikan bantuan kepada kelangsungan kegiatan acara di Mushola Taqwa, para panitia dan pengurus musola, khususnya seksi PHPI, dan yang mendukung acara kita malam ini, dan tim YouTube serta Humas. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin menyaksikan kembali, bisa kembali menyaksikan melalui channel yang akan di-share di grup. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama membawakan acara terdapat khilaf, dan kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.